Selebihnya Bapak Ibu, ini yang terpenting buat kita semua. Puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, al-imsaku anil muftirat. Puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan. Ini puasa fikih namanya. Puasa fikih ini anak TK lulus, coba janjikan sama anaknya, Dok, kalau puasa kamu tamat, hadiahnya sepeda. Tamat anak kita. Kalau puasa kamu tamat, hadiahnya sepatu roda. Tamat puasanya. Puasa fikih anak kecil juga bisa. Makanya secara fikih rukun puasa itu satu, an-niyah, berniat. Yang berikutnya 2, 3, dan 4-nya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qaid. Puasa itu mengendalikan diri kita dari makan, minum, jima' hubungan suami istri, dan muntah yang disengaja. Nah, bicara tentang makan, yang dikatakan makan itu mawasolah ilal jauh, yang melintasi kerongkongan, yang lewat sini nih, atau sampai ke perut besar. Makanya kalau kumur-kumur belum minum, tidak termasuk minum, nggak batal. Yang batal tuh kumur-kumurnya, airnya nggak dibuang. Kumur-kumur kok airnya hilang, ternyata balik ke dalam, batal. Termasuk jenengan tuh nyicip masakan, goreng pisang, satu diemplok, selama nggak ditelan nggak batal. Tapi kalau minyak gorengnya ditelan calam-calam, batal. Makanya mencicip masakan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu mencicipi sepiring, nah itu batal. Termasuk gosok gigi nggak membatalkan puasa, karena masih dalam rongga mulut, belum lewat kerongkongan. Cuman makruh kalau lewat zuhur, khawatir emang kok kayaknya seger banget ya. Makanya kalau lagi puasa sarannya jangan pakai pasta gigi, takut terlalu segar jadi eman, malah ketelan nantinya, malah rusak puasanya. Ada yang nanya, Pak Yai, kalau nelan ludah batal nggak puasa? Nggak batal. Nelan ludah tidak membatalkan puasa. Jadi jangan sampai orang puasa jorok, pahpeh, meludah kemana-mana. Ngapa Bu? Puasa, jorok. Yang batal itu kalau ludahnya diwadahin gelas, udah sampai 1,5 gelas dilegek, batal puasanya. Jidai bajai najom teralalah. Termasuk nih lagi sholat, rokok, berdahak, nelan dahak, sholat nggak batal, puasa tidak batal. Ya masa jijik sama dahak sendiri sih? Kalau dahaknya Pak Albert Halamuan ya janganlah, udah dibuang diambil gitu, nggak boleh. Nah ini penting. Kemudian yang berikutnya wal jima', hindari jima'. Ingat Bapak Ibu, yang membatalkan puasa bukan cuma jimaknya, wal inzalu am mubasyarah, termasuk inzal. Halo, ibu-ibu ini ngerti inzal nggak ya? Ngapura nggak Bu Pak? Ini agak porno nggak apa-apa ya? Inzal niku orgasme, muncrat, nggak apa-apa nggih? Pokoknya disopan-sopanin aja lah biar ngerti kan. Itu karena bermesraan walaupun tidak jima, batal puasa. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan mesraan kalau lagi puasa, hilaf nantinya. Ngapa pula bapak-bapak ini lagi puasa tuh malah geragas kayak gitu ya? Lagi nggak puasa adem kalem ya Bu ya. Tapi kalau lagi puasa nyosor aja maunya. Kalau ketemu suami apalagi pengantin baru Bu, maunya nyosor, sabar Pak, ini puasa. Kalau kita lakukan kita berdosa, sabar, nanti nunggu buka. Begitu buka Bu, biarkan anak-anak makan takjil. Jangan langsung masuk kamar nih Pak, langsung. Jangan lupa Allah malakasumtu dulu.
ya silakan, tidak apa-apa, batalin puasanya langsung, tidak masalah itu. Tapi ingat, jangan sekali-kali pada siang hari pada bulan suci Ramadan, karena itu bukan cuma batal puasanya, ditambah berdosa, dan yang ketiga kena kafarotnya juga. Makanya hati-hati. Itu puasa secara fikih. Sekarang yang kedua, naik kita Bapak Ibu, al-imsaku 'anil hawa. Puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak makan dan tidak minum. Kam min sha'imin laisa lahu. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, illal ju', kecuali hanya lapar saja, wal 'atas, dan hanya mendapatkan dahaga. Siapa itu? Orang yang puasa tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya dawuh Sunan Ampel rahimahullahu ta'ala, puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. Puasa itu Bapak Ibu mengendalikan 9 lubang. Apa saja 9 lubang itu? 2 lubang mata, ini lubang mata. Yang 2 lagi lubang hidung, 4. Yang 2 lagi lubang kuping, 6. Yang 1 lubang cangkem, 7. Yang ke-8 dan ke-9 lubang bawah, lubang pembuangan. Saya tahu tempatnya dan saya tahu betul namanya, cuman saya nggak mau menyebutkannya. Kalau jenengan pengen tahu, nanti saya WA aja ya Bu ya. Mengendalikan 9 lubang. Makanya 9 lubang ini kan selalu ekskresi, mengeluarkan kotoran. Kotoran yang keluar dari mata namanya apa? Bele. Yang dari hidung namanya ingus, umbel, upil. Yang dari kuping namanya congek bin cule. Yang dari mulut namanya ludah, daha, iler, jigong. Apalagi yang lubang bawah, air kencing. Lubang belakang, pisang goreng. Itu kalau masih sehat. Kalau lagi masuk angin, bubur kacang hijau. Nah ini Bapak, mengapa 9 lubang itu mengeluarkan kotoran? Itu tamsil dari kita. Peluang-peluang dosa itu sumbernya dari sana. Dan dari 9 itu kata Nabi, yang paling banyak membinasakan manusia adalah cangkemnya. Maka Bu, hati-hati kalih cangkem. Betapa banyak manusia masuk neraka hanya gara-gara lisannya. Dia binasa hanya gara-gara ucapannya. Pernah nonton film Titanic? Film Titanic, kata anak sekolah kan Titanic gitu Pak. Apakah tenggelamnya kapal Titanic hanya gara-gara di sana banyak maksiat, di kapal lain banyak maksiat tapi nggak tenggelam? Apa di sana ada perjudian, di kapal lain banyak perjudian tapi nggak tenggelam? Apa di sana ada perzinahan, di kapal pesiar lain banyak zina tapi nggak tenggelam? Apa sebab kapal Titanic tenggelam? Hanya gara-gara cangkem. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan Inggris, apa hebatnya kapal Titanic ini? Kata Thomas Anders, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wih, ngelunjak orang ini Pak. Itulah mengapa Allah tenggelamkan kapal Titanic. Betapa banyak manusia binasa hanya gara-gara lisan. Maka jaga lisan. Bu, kadang-kadang sudah rajin pengajian tapi cangkemnya kalau ngomongin orang. Di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Ngomongin orang tuh nganti keriting bibirnya. Kadang-kadang mengot-mengot matanya nganti mendelik. Kok ekspresinya kena banget kayak gitu ya.
Nah ini Bapak Ibu, kita ini mengendalikan hawa nafsu. Kalau ibu-ibu ini utamanya mengendalikan cangkem, kalau bapak-bapak mengendalikan pandangan. Karena zaman sekarang masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW enggak? Bahenol molek weleh. Masih banyak BMW keliaran. Maka kita semua punya kewajiban mengendalikan hawa nafsu. Dua, yang ketiga, al-imsaku billah. Puasa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kita takarubnya kayak mana? Takarubnya kita satu, hablum minallahnya kita taraweh. Di musola Al-Mukarramah berapa rakaat tarawehnya? Pinten, Mbak? 11. Cemen. Taraweh kok 11? Kan cemen. Di Nurul Islam berapa? 23. Hebat. Tapi jangan ngebut kayak Mark Marquez nantinya. Kayak Valentino Rossi. Taraweh niku begini Bapak Ibu, sumbangsaran kalau bisa buat 23 rakaat. Karena fatwa Imam Hanafi 20 rakaat, fatwa Imam Malik 36 rakaat, 41 sama witir. Fatwa Imam Syafi'i 23 rakaat dengan witir. Fatwa Imam Hambali 23 rakaat dengan witir. Di Bandar Lampung ada masjid tarawehnya 11 rakaat, 4-4-3. Persis formasi main sepak bola. Itu fatwa siapa? Imam Samudra. Ini tidak jelas Bapak Ibu. Tapi kalau lagi capek, males, caranya begini. Jenengan sebagai makmum boleh istirahat, tapi imam langsung. Nanti kira-kira istirahat 4 rakaat, misalnya 2 kali salam, lanjut lagi, boleh kayak di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tarawih 20 rakaat. Tapi makmum yang capek boleh istirahat. Makanya kalau tarawih bontot, bawa kolak, bawa kopi Bapak Ibu. Pokoknya di Musola Al-Mukarramah ini sediakan termos kopi khusus. Biar betah tarawihnya. Itu takar, cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus juga begini Bapak Ibu, terkait dengan ini ingin saya sampaikan, puasa juga mengandung dimensi kepedulian sosial, berbagi kepada sesama. Saya perlu ingatkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Di Ramadan 1445 Hijriah ini saya ingin ingatkan begini Bapak Ibu. Yuk, sekarang ini daripada kita nadah, mari kita berbagi dengan sesama. Karena di Indonesia ini kenyataannya banyak orang kaya tapi bermental miskin. Gila bagi. Banyak orang kaya bermental miskin. Rumahnya sudah gedong, lantainya keramik, HP-nya Android, tapi masih nerima PKH. Ya Pak ya, masih nerima bansos, masih nerima BLT. Lagunya kayak sosialita, manggil temennya Jeng. Hari ini senamnya di mana Jeng? Di halaman balai desa. Pakai yang ketat ya biar Pak Kadesnya melotot. Umpama bikin grup arisan, manggil temennya Jangjung. Udah kayak apa saja. Gayanya sosialita, kemana-mana selfie, kondangan selfie, ke pasar selfie, pengaosan selfie, main ke laut selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ini masalah kita. Makanya mulai sekarang warga Kertosari saya ajak, nanti kalau Pak Kades bagi bansos sama BLT, bilang sama Pak Kades, maaf Pak Kades, kami nolak bansos, kami nolak BLT. Pak Kades bingung, ada apa Bu?
karena kami sudah kaya Pak Kades. Kasih saja sama fakir miskin. Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu. Pak Kades, ciranya yang tepuk tangan jangan dikasih ya. Iya dong Bapak Ibu, kan malu ngisi-ngisi nih kan. Kita ini bermental melarat Bapak Ibu. Makanya begini, banyak orang nyaci Pak Jokowi. Katanya zaman Pak Jokowi jalan tol nggak guna, kehidupan makin melarat makin susah. Enak aja cangkem ngomong kata saya. Enak zaman dulu, zaman kapan? Zaman Pak Harto gitu. Di kampung saya yang punya TV cuman Pak Kepala Suku, Pak Kados, Pak Bayan, hitam putih pakai aki. Nongkrong rame bejejul nonton Ria Jenaka. Lagi seru-serunya nonton akinya habis. Apes. Saya belum pernah merasakan kekesalan yang luar biasa, melebihi kekesalan lagi seru-serunya nonton akinya habis itu. Itu masalah itu Bapak Ibu. Zaman sekarang semua rumah punya TV kan. Zaman biyen yang punya motor cuman Pak Kados, itu pun mereknya L2 Super. Zaman sekarang semua rumah punya motor, punya apa-apa, bahkan punya mobil, tapi ngakunya melarat. Ini mental yang miskin namanya. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan momentum Ramadan tahun ini, yuk kita kayakan diri kita. Dengan cara apa? Berbagi dengan sesama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Insya Allah. Dikit lagi ya. Jangan dulu pulang ya. Tak minum dulu ya Bu.